Selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah baik ya. Coba sebelum memulai kegiatan cek di lantainya kanan kirinya apakah ada sampah yang berserakan. Jika ada dipungut. Bersih semua? Oke, alhamdulillah bersih ya. Oke, sebelum memulai mari salah satu siswa keluar kelas untuk memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Hadir ya, nihil ya. Oke, terima kasih. Kemarin kita sebelumnya telah melakukan penanganan DOC ya, mempelajari materi tentang penanganan DOC. Kemudian hari ini kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang pemberian pakan dan minum untuk ternak unggas pedaging. Bentar, saya hidupkan dulu LCD-nya. Oke, gimana? Terlihat? Ya, terlihat ya. Pembelajaran kali ini yaitu tentang menerapkan pengetahuan pemberian pakan dan air minum ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang penanganan DOC. Untuk menggugah kalian, Bapak akan bertanya apakah mengenai materi yang kemarin, apa langkah-langkah dalam penanganan DOC? Ingin tahu langkah-langkahnya? Pertama, mempersiapkan kandang. Nah, setelah kandang disiapkan, kemudian menimbang. Setelah itu, setelah ditimbang sebelum dimasukkan ke dalam brooding, diapakan? Dihitung dulu ya. Setelah dihitung baru penebaran DOC dalam brooding, kemudian pemberian pakan dan minum. Nah, materi itu berkaitan dengan materi sekarang ini. Kemudian ada berapa metode yang dilakukan untuk penentuan jantan dan betina atau metode seksi? Ada berapa? 3. Yang kalian ada 3. Yang pertama metode bulu sayap ya. Kemudian yang kedua fan method atau metode dengan kloaka yang mengetahui melalui kloaka. Yang ketiga metode dengan endoskop ya, dengan kamera dimasukkan ke dalam kloakanya untuk mengetahui jenis kelamin jantan dan betina. Oke, sebelumnya untuk materi ini saya bagikan ini ya, bahan bacaan ya. Oh ini sebentar, capaian kompetensi pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang cara pemberian pakan dan air minum unggas pedaging. Artinya nanti ketika kalian menyelesaikan pembelajaran kali ini, kalian bisa menjelaskan tentang cara pemberian pakan dan cara pemberian minum untuk unggas pedaging. Kemudian peserta didik mampu melakukan pemberian pakan dan minum unggas pedaging ya. Setelah kalian mengetahui dan bisa menjelaskan, kemudian kalian bisa menerapkannya. Yang menerapkannya di kandang pada saat praktik, kemudian nanti setelah kalian lulus itu bisa menerapkan
pemberian pakan dan minum dengan benar. Kan seperti itu ya. Oke, kemudian Bapak bagikan bahan bacaan dulu. Bapak beri waktu 10 menit kalian untuk mengamati, mencermati hasil bacaan ini. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, sudah kebagian semua ya. Silakan kalian baca, Bapak beri waktu 10 menit. Oke, gimana, cukup? Sudah selesai? Oke, ada yang mau bertanya dari hasil bacaan tersebut yang belum kalian ketahui atau kalian perlu tanyakan, silakan tanya. Kalau mau bertanya silakan tunjuk tangan dulu ya biar tahu. Iya, sebentar. Coba pakai mic biar suaranya terdengar. Ya, silakan. Ya. Kedengaran suaranya? Pak, saya mau bertanya. Ya. Mengapa kebutuhan air minum harus tersedia sepanjang hari? Ya. Kenapa kebutuhan air minum harus tersedia sepanjang hari? Karena berkaitan dengan tingkat optimalnya produksi suatu
peternakan ayam ya. Dia harus sifat air minum itu ad libitum, artinya terus menerus, tersedia terus menerus ya. Apa yang terjadi jika air minum itu kurang pada suatu peternakan ayam atau dalam suatu kandang? Itu akan menurunkan tingkat produksi, ya kan? Nah, tingkat produksi ayam tersebut, baik telur maupun konsumsi pakan, pasti akan menurun itu jika air minumnya kurang. Kemudian ada pertanyaan lagi? Satu lagi nggak apa-apa? Ya, silakan. Menarik, silakan. Mengapa pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ayam tersebut? Mengapa kebutuhan pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam tersebut ya? Artinya setiap pakan itu disesuaikan dengan usia ya, dengan umur, kemudian dengan bobot badan, ya, pertumbuhan. Disesuaikannya itu mengenai berkaitan dengan pertumbuhan ya. Artinya ayam kecil sama ayam dewasa kan pasti berbeda, kebutuhan proteinnya pun berbeda, kebutuhan jumlahnya pun berbeda ya. Kenapa? Kalau bisa saja kita kasihkan makan terus menerus, misalnya ayam kecil kita kasihkan sebanyak-banyaknya kan percuma, karena dia misalkan makannya cuma sehari cuma 1 kilo ya diberikan 1 kilo. Kalau kita berikan 2 kilo ya nanti akan tidak optimal pakan itu, terbuang, tercecer kan itu. Kan tidak efisien, akhirnya peternaknya bisa merugi kan, seperti itu ya. Paham? Nah, makanya itu ketika kalian nanti praktek, pemberian pakan harus bertahap ya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau ayam masih kecil ya sesuaikan kebutuhannya. Oke, ngerti? Oke. Nah, kemudian orientasi pada masalah ya. Kita akan mempelajari pengetahuan tentang penerapan pemberian pakan dan minum pada ternak unggas. Coba salah satu dibaca. Bagus. Baca Bagus, nggak apa-apa, baca dari sini. Nggak dari PowerPoint. Silakan dibaca. Orientasi pada masalah Minimnya pengetahuan tentang cara pemberian pakan dan minum pada usaha peternakan unggas berdaging dapat mengaruhi hasil produksi. Pada peternakan rakyat masih minim mengetahui tentang penerapan makan dan minum pada unggas berdaging yang dipeliharanya. Kurangnya penggali informasi ini yang terkait dengan sistem pemeliharaan unggas berdaging pada umumnya dan pemberian pakan dan minum pada khususnya, sehingga penyerapan ilmu terkini pada ternak belum tersampaikan dengan optimal. ya, terima kasih, bagus. Apa pentingnya, apa pentingnya kita mengetahui cara pemberian pakan dan minum pada unggas berdaging dengan baik dan benar? Ya, pertanyaannya seperti itu. Kemudian untuk mengetahui hal tersebut, untuk memecahkan permasalahan tersebut, mari kita simak video, kemudian video pembelajarannya. Kemudian kalian menggali, mengamati video tersebut guna menjawab pertanyaan permasalahan tersebut ya, masalah yang tadi. Mengapa sih kita perlu mengetahui cara pemberian pakan dan minum yang baik kan itu. Nanti dari video tersebut silakan kalian analisis, silakan kalian amati, kalian pelajari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat berkah. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang pengaturan suhu dan pemeriksaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara memberi makan. Ini terlihat ya? Yang perlu dicatat silakan dicatat poin-poin penting. Karena ada beberapa asumsi di peternak bahwa 1 kali ngasih pakan bagus, 2 kali ngasih pakan bagus, 3 kali ngasih pakan bagus. Lalu sebenarnya apa
poin yang paling penting. Kalau kita evaluasi pemberian 1 kali pakan, hanya 1 kali ngasih pakan dalam sehari, itu hasilnya juga tetap ada yang bagus, IP-nya maksimal sampai ada yang di atas 400. 2 kali juga bagus, 3 kali juga bagus. Jadi kalau dari kesimpulan 3 pemahaman ini, yang paling penting ternyata bukan masalah pemberian 1, 2, atau 3 kalinya, tapi yang paling penting adalah pakan jadwal pemberiannya. Maksudnya gimana? Biasanya di umur besar kita kasih pakan porsinya dalam 1 hari untuk 40% pemberian pakan itu di pagi ke sore. Ini mencontohkan untuk ayam besar ya. Nanti ada yang untuk ayam kecil. Kita ambil contoh kandang ini. Kandang ini porsinya ayamnya sudah besar dan konsumsinya kurang lebih 22 sak per hari. Berarti pemberiannya adalah untuk pagi 40%, sore 60%. Pemberian pakannya 2 kali. Pagi ngasih pakan jam 7, habis jam 3 sore. Untuk sore jadwalnya jam 3 sore sampai jam 7 pagi. Pemberian pakan kandang ini per hari 22 sak. Berarti untuk pagi pemberian pakannya jam 7 sampai jam 3 sore kurang lebih 9 sak. Untuk sore ke pagi kurang lebih 13 sak. Total 22 sak. Nah, jika di hari berikutnya ternyata ada 3 kemungkinan yang terjadi Ya, dengan pemberian pakan. ada 3 kemungkinan itu. Di pagi dan 13 sak di sore ke pagi. Kemungkinannya adalah 1, pakan akan habis. Pakan habis di bawah jam 3. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, pakan akan habis masih jam 3 sore. Dan kemungkinan ketiga, pakan habis di atas jam 3 sore. Jadi pemberian pakan dengan 9 sak untuk pagi, ada kemungkinan di hari berikutnya itu masih 3 kemungkinan ini. Habis di bawah jam 3, pakan masih tetap jam 3, pakan habis jam 3 sore. Ini artinya 1, untuk nomor 1, jika habis jam 3 berarti nafsu makan ayam bagus. Berarti di hari berikutnya harus ditambah. Contoh dari 9 jadi 10 agar habisnya jam 3 sore lagi. Berarti ini di hari berikutnya harus dinaikkan makannya dari 9 ke 10 atau ke 11. Jika pakan habisnya tetap jam 3 sore berarti nafsu makan ayam tetap. Berarti hari berikutnya tetap kasih 9 sak. Nah, ini nomor 3 ini, jika pakan habis jam di atas jam 3 sore, tandanya ayam nafsu makannya turun. Dan ini harus dievaluasi. Untuk solusi pertama nomor 3, pakan kurangi dari 9 ke 8 atau ke 7 agar habis jam 3 sore. Jadi patokannya kita jadwalnya tetap jam 7 jam 3, jam 3 jam 7. Kalau tadi lebih berarti nafsu makan bagus. Kalau kurang dari jam 3 nafsu makan bagus. Kalau masih tetap jam 3 sore berarti masih normal. Pakan tidak naik tidak turun. Jika di atas jam 3 tandanya nafsu makannya turun. Nah, ini yang harus aware di peternak. Tandanya ayam mengalami stres. Stres umur besar biasanya dipengaruhi oleh suhu tinggi, kecepatan angin kurang, ayam pendek. Biasanya seperti ini. Terus bagaimana solusinya untuk pakan tadi? Kurangi dari 8 ke dari 9 ke 8. Sedangkan harus dilihat porsinya apakah pengaturan
masih tinggi, dan yang lain-lain. Jadi ini jadi indikator. Jika pemberian pakan selalu seperti ini, pakan itu akan tidak sia-sia, akan efektif karena kita kasih pakan sesuai dengan kebutuhan ayam. Itu untuk pagi ke sore. Lalu bagaimana untuk sore ke pagi? Sebenarnya rumusnya sama. Untuk sore ke pagi, saat contoh hari ini ngasih 13-an sore ke pagi. Di hari berikutnya, kemungkinannya adalah akan habis di bawah jam 7 pagi. Masih sama dengan jam 7 pagi habisnya dengan pemberian 13-an. Dan yang ini lebih dari jam 7. Sebenarnya indikatornya sama. Jika pakan 13-an habisnya di bawah jam 7, artinya nafsu makan naik. Berarti hari berikutnya harus ditambah dari 13 jadi 14 atau 15-an. Jika masih tetap sama jam 7, berarti pakannya tetap 13-an, tidak ditambah. Dan ini sama jika posisinya di atas jam 7 habisnya, berarti pakan kurang, nafsu makan turun. Indikatornya dievaluasi apakah ayam kedinginan. Biasanya umur besar, kalau nafsu makan turun, ayam kedinginan, numpuk tidak makan. Jadi itu caranya untuk pemberian pakan. Itu untuk 2 kali. Terus bagaimana untuk 1 kali? 1 kali pun sama sebenarnya. Contoh, kita ngasih pakan jam 7, habis jam 7. Untuk 1 kali. Indikatornya sama tadi. Besoknya, apakah habisnya di atas jam 7, masih sama jam 7, atau di bawah jam 7. Demikian sama dengan 3 kali. Kalau kita urutkan, berarti pagi biasanya untuk 3 kali itu, 3 kali pemberian pakan, itu pemberian pakannya pagi, sore, dan malam. Pagi biasanya 30% untuk yang 3 kali. 70%-nya 35% untuk sore, dan 35% untuk malam ke pagi. Sebenarnya hanya hitungan jamnya saja. Tapi poin kuncinya adalah peternak harus memahami apakah nafsu makannya tetap turun atau bertambah. Tadi rumusnya seperti itu. Demikian Sobat Berkah, cara pemberian pakan yang efektif di ayam. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Sangat menarik ya. Dia menjabarkan, dari video tersebut dia menjabarkan dia cara pemberian pakan. Artinya kalian bisa tangkap peternak harus mengetahui atau memberi pakan sesuai kebutuhannya. Ya, peternak berarti harus mengetahui pemberiannya sesuai kebutuhannya. Ya, yang dia sampaikan tadi kan, mau banyak, mau 1 kali atau 1 kali, 2 kali atau 3 kali pun sama. Yang pasti peternak harus tahu jadwal habisnya pakan yang dimakan oleh ternaknya. Misalkan jam 7 pagi saya ambil yang 1, jam 7 pagi sampai ketemu lagi jam 7 pagi lagi kan gitu. Apakah pakan ini habis di jam 7 pagi? Pada saat besoknya apakah pakan itu habis? Indikatornya kan seperti itu. Kalau habis bisa ditambahkan, ya. Kalau tersisa daripada terbuang, cuma terinjak-injak, tercecer dan tidak efisien, lebih baik dikurangi. Kan seperti itu. Tergantung penambahan atau pengurangan pakan itu melihat kondisi ayam. Indikatornya apa? Mungkin ayamnya sakit atau suhunya panas, ayam kedinginan. Itu mempengaruhi indikatornya. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan tentang video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Broiler Asmar Farm. Video kali ini bagaimana cara pemberian pakan ayam broiler. Nah, ikuti terus pemirsa, jangan lupa nonton sampai selesai supaya Anda tidak penasaran. Nah, ini pemirsa,
Ini kebetulan ayamnya berusia genap 8 hari. Nah, ini sistem pemberian pakannya sengaja tidak kita isi penuh, nah, supaya pakannya tidak basi atau masih segar. Jadi sengaja kita isi pakannya kurang lebih 1 kilo per satu tempat pakan. Jadi pakannya selalu segar, ayamnya juga. Ini pemirsa bisa saksikan, ini yang di depan kita ini tempat pakan yang baru saja kita isi pakannya. Jadi Perhatikan di masih situ. segar, ayamnya Pakan segar. mengumpul Kemudian di tempat pakan, jadi ayamnya suka makan yang segar-segar gitu. Jadi kalau misalkan kita isi penuh, ayam nggak suka. Karena kenapa? Pakannya sempat dingin. Jadi bagaimana kita juga kalau nasinya sudah dingin, pakan dingin maksudnya pakan basi ya. Jadi nafsu makannya menurun. jadi pakan tidak banyak, tapi rutin 2 jam sekali kita isi supaya pakannya tetap segar. Ini petugas kami. Ini pada ayam kecil ya, pada ayam dewasa. Ayam kecil. Mereka 2 orang, dua-duanya sangat giat merawat ayam, juga mengontrol makannya ayamnya. Alhamdulillah ayamnya juga sehat-sehat. Kunci utama kesuksesan peternak ada sama petugas kandang. Kalau petugas kandangnya dia rajin, insya Allah pokoknya juga akan tercapai sesuai yang diharapkan. Kalau petugas kandangnya masih males, jadi ya itulah. Ayamnya juga bobol sangat dingin. Dikarenakan kenapa? Pakannya diisi full biar tidak sebentar-sebentar isi pakan. Jadi sekali isi pakan itu ditarget 4 jam. Jadi ayamnya juga suka kalau pakannya masih pasnya akan diisi tidak terlalu banyak, sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Jadi fungsinya selain makannya segar, juga ayam yang masih tidur bisa terbangun. Jadi ayamnya tidak masih tidur terus, dia malas makan, untuk ayamnya juga akan tidak maksimal. Nah ini fungsinya makan dengan isi lama sekali atau isi penuh. Inilah kerjaan kami setiap hari sambil diisi makan atau setelah waktu, terus kami putar sendiri kandang guna untuk membangun ayam-ayam yang masih keluar, ayam yang malas makan. Kita bangunin, bangun, makan minum. Inilah pemirsa tugas kami. Memang ayam kosong ini sedikit ribet, tapi manfaatnya pemirsa sangat besar bila sering kita bangunin. Ini kebetulan pemirsa kondisi di kandang ini saat ini suhunya dingin, kebetulan lagi keadaan hujan, makanya ayam suka berkumpul-kumpul. Hari ini pas hari ke-8, mesin meternya juga tidak akan hidupin lagi. Blownya paling saya hidupin setengah jam sekali,
tujuan untuk membuang. Oke. Oke, cukup ya. Nah, ini pada ayam kecil ya. Intensitas pemberian pakannya lebih sering dibanding ayam besar. Ya. Kalian tadi sudah menjawab. Kenapa maksudnya? Diberikan pakan 2 jam sekali, terus menerus, selalu sering, itu apa maksudnya? Nah, kan tadi ada kata-kata pakan dingin, pakan basi, itu menghindari itu. Ini bisa dilihat. Ini Bapak jelaskan juga melalui PowerPoint. Manajemen pemberian pakan. Jika pada ayam pedaging itu ada fase starter, fase grower, dan fase finisher ya, saat panen, mendekati panen. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian pakan ayam broiler pada umumnya merupakan campuran dari berbagai macam bahan pakan yang diformulasikan dengan batasan tertentu untuk menghasilkan formula pakan yang mengandung nilai gizi sesuai kebutuhan dari ayam broiler tersebut. Biasanya disebut ransum. Pemberian pakan itu yang saya jelaskan tadi. Jika ayam kecil proteinnya sekian, kan itu pembagiannya sesuai kebutuhan dengan usia ayam. Silakan ada baca salah satu. Gantian. Baca dik. Kelihatan nggak? Nah, saya besarkan dulu. Ya, yang ini kelihatan? Ya, coba dibaca, Dika. Khususnya pada umur 1 minggu yang menggunakan tempat pakan feeder tray, pakan akan mudah Terkontaminasi dengan feses. Sehingga kurang disukai oleh ayam. Frekuensi pemberian pakan dalam jumlah kecil dengan frekuensi lebih sering akan menyebabkan pakan selalu tersedia di dalam kondisi relatif segar. Oke ya, itu tadi yang disampaikan berkaitan dengan video tersebut kan dalam kondisi segar. Maksudnya seperti itu ya. Oke, ini gambarnya, contoh gambar pemberian air minum ya. Ya, yang ini silakan dilanjutkan kan, pentingnya air minum, silakan dibaca. Terlihat PowerPoint-nya? Pentingnya air minum. Air yang bersih merupakan salah satu nutrisi makro yang Krusial bagi broiler. Air yang bersih adalah air yang segar, bersuhu ruang dan terbatas dari cemaran bahan-bahan berbahaya. Air menjalankan begitu banyak fungsi vital, biokimia dalam tubuh, serta sebagai salah satu syarat utama bagi berlangsungnya proses kehidupan. Oke. Kemudian di bawahnya broiler. Broiler yang kekurangan air seperti 20% dan kebutuhannya saja akan menurunkan performa secara nyata pada laju pertumbuhan dan efisiensi penggunaan pakan. Apabila berlangsung selama 24 jam, maka performa akan turun sangat mencolok. Sedangkan pada kondisi 36 jam tanpa air, maka akan terlihat rontok dulu serta kematian yang signifikan. Sementara air untuk lingkungan peternakan secara umum berperan sebagai
agen. agen pembersih seperti mencuci sarana dan prasarana di kandang. Air juga berguna sebagai pembersih saluran pembuangan, mandi karyawan, mencuci mobil, mencuci kaki, wudhu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, kemudian penjelasan PowerPoint-nya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nanti kalian, jika tidak ada, kalian saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ya. Oke. Kemudian ini kelompok 2. Kelompok 3 ya. Yang ini terakhir kelompok 4. Ini Bapak akan membagikan lembar kerjanya. Silakan berdiskusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lembar kerjanya. Ditulis nama, kelas, kelompok 1 misalkan namanya siapa anggotanya, silakan ditulis. Nih, masih ada. Tulis namanya, anggotanya. Kelompok 1 anggotanya siapa saja? Tadi kan kalian sudah melihat video, kemudian Bapak sudah memaparkan secara PowerPoint. Nah, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD itu dari materi tadi, dari video tadi, kemudian ada bahan ajar itu bisa dilihat, bisa dibuka, bisa dibaca. Karena yang pertama tadi apa? Nah, apa itu? Pak tadi yang dari apa poin-poin penting dari video yang kalian lihat tadi, kan gitu kan? Tulis aja. Seingat kalian tadi apa? Oh, ternyata pemberian pakan. Ditulis saja nggak apa-apa. Kan pengamatan kalian tadi dari video tersebut.
apa tadi mengenai apa ternak harus mengetahui. Bentar. Apa yang mempengaruhi nafsu makan ayam menurun kan tadi? Suhu yang panas, suhu tinggi, temperaturnya panas. Ya, misalkan video 1 apa itu pengamatan kalian, informasi yang didapat dari video pertama apa, dan informasi yang didapat dari video kedua apa. Nanti dipersiapkan yang presentasi, yang mau membacakan siapa, yang lainnya nanti membantu dalam satu kelompok, membantu jika ada pertanyaan dari kelompok lain gitu. Kelompok lain yang silakan bertanya jika pemaparan dari kelompok 1 kurang jelas, silakan ditanyakan oleh kelompok lain. Dirangkum saja nggak Pak? Diambil poin-poin yang penting. Mana ada kesulitan? Mana kelompok 4 ada kesulitan? Aman ya, aman ya. Ini nomor 1 maksudnya. Nah, ini masih video ya, nggak apa-apa. Kemudian ini masalah, ada berapa nih? Masalah 1. Ya kan? Masalah pertama dalam ngantuk leh. Silakan nih, bantu nih.
Pak, ada masalah kelompok 3? Enggak, Pak. Oh, enggak ada. Ini 5 menit lagi ya presentasi. Sudah selesai semua belum? Nah, itu pada masalah pada poin nomor 3, misalkan air minum, peternak harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Mengapa demikian?
Kemudian poin 4 itu indikator capaiannya setelah 2 jam anak ayam diberi makan, 2 jam masuk brooding, apa yang terjadi, indikatornya apa, capaiannya. Sini kan ada nih, bahan sini banyak. Ini kan silakan buka bahan ajarnya itu untuk menjawab lembar kerjanya. Ini. Ini. Apa yang diperiksa ketika 2 jam setelah DSI datang, apa yang diperiksa pertama kali ya? Udah kelompok 1? Ya belum? Kesimpulan, silakan beri kesimpulan. Sini kan ada nih. Bolok nih. Bolok atau crop. Masih jualan? Apa? Bukan pempek lagi jualannya? Oh, tapi Vina ini jiwa wirausahanya takut ini. Tapi kan nanti kan dikasih kan, ngerewangi. Oh nggak dikasih, pelit berarti dia. Tapi memang bisnis ya, pebisnis seperti itu bisnis itu. Bisnis itu memang orangnya perhitungan. Karena dia menghitung untung rugi, biaya produksi dan lain-lain. Kalau habis dimakanin temennya kan jadi nggak rugi, jadi nggak untung dia. Tapi ya kebangetan ya, masa nggak dikasih sama sekali ya. Paling nggak dikasih itu kalau udah nggak habis sisa gitu, kasih temennya dibagi. Belum selesai ya? Beri kesimpulan lah. Beri kesimpulan hasil dari, ya kalian beri kesimpulan aja. Sama diskusi itu apa. Pengen nanti catat poin-poin penting aja yang dari kelompok lain. Kenapa? Ini nggak usah, nggak apa-apa. Terakhir. Nggak usah, refleksinya nanti, refleksi terakhir saja. Untuk lembar refleksi terakhir saja kalian mengisinya. Kelompok 3 sudah?
Oke, siap ya kelompok 3. Kelompok 3 sepertinya sudah selesai. Ya, di sini saja nggak apa-apa. Sambil berdiri ya. Ya, di sini sambil berdiri saja. Salah satu yang ini biar terlihat. Gimana? Iya, dibacakan saja. Silakan kelompok 3 untuk tampil duluan. Kelompok yang lain menyimak. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kelompok 3. Ya, sebutkan dulu assalamualaikum dulu, kemudian kami dari kelompok 3 seperti itu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ini presentasi. 1. Pemberian pakan sesuai jadwal pemberian. 2. Peternak harus mampu menyesuaikan kebutuhan pakan bagi ayam agar pakan menjadi efisien. 3. Indikator pakan ekologi adalah 1. Suhu panas, udara, Kemudian terus itu masalah 1 ya. Oke, masalah 1. Silakan ada yang menanggapi dari kelompok lain, apakah sama, sesuai nggak dengan jawaban dari kelompok yang lain. Ya, silakan lanjutkan masalah kedua. Gantian nggak apa-apa. Masalah pertama adalah melakukan pemberian pakan sebagai peternak. Pemberian pakan tidak bisa disamaratakan antara peternak satu dengan peternak lainnya. Mengapa demikian? Karena setiap peternak mempunyai cara yang berbeda dalam pemberian pakan pada ternaknya. Selain itu, peternak juga harus memperhatikan nafsu makan pada ternaknya. Apakah nafsu makan naik atau turun? Sebagai peternak harus mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi nafsu makan ternaknya. Misalnya suhu panas, kecepatan udara kurang, atau ayamnya sakit. Oke, masalah 1, ada yang menanggapi? Ya, silakan. Lanjutin. Masalah kedua, pemberian pakan ternak akan sangat berpengaruh. Semakin muda ayam sampai usia 3 hari, pemberian makan harus sering berkisar 9 sampai 10 kali dalam sehari. Mengapa demikian? Karena pada awal pemeliharaan anak ayam masih membutuhkan jumlah pakan yang sedikit. Apabila yang diberikan terlalu banyak, pakan tidak akan habis, yang menyebabkan pakan hanya terinjak-injak sehingga pakan akan terbuang dan menjadi tidak efisien. Pemberian pakan yang fresh akan menambah nafsu makan anak ayam. Selain itu, pemberian secara sering juga berguna untuk membangunkan anak ayam agar melakukan makan. Masalah ketiga, manajemen air minum perlu diperhatikan baik secara kuantitas maupun kualitasnya, sehingga ternak tercukupi ketersediaannya. Mengapa demikian? Karena kebutuhan air minum diberikan secara ad-libitum, artinya diberikan secara menerus, sehingga ayam dapat minum sepanjang hari. Selain itu, kualitas air juga harus terjaga dengan baik, artinya dari sumber air yang bersih, tidak tercemar dari limbah maupun kotoran, karena air yang tercemar atau kotor rentan sekali dengan adanya bakteri E. coli yang akan menyebabkan ayam sakit.
ayam apakah sudah terisi makanan dan mengisi pakan dan minum, dikatakan baik semua 2/3 anak ayam. Masuk loading bila minimal 75% anak ayam sebelumnya belanja memastikan bahwa anak ayam sudah mengonsumsi cukup pakan dan minum. Berisi kesimpulan dari hasil diskusi. 1. Pemberian pakan dan minum di awal pemeliharaan sangat penting guna tercapainya pertumbuhan bobot badan ayam. 2. Jadwal pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam. 3. Pemberian minum harus tersedia setiap saat. Oke, sudah selesai. Nah, kelompok 3. Silakan ada kelompok lain yang mau memberi tanggapan. Yang mau memberi tanggapan silakan, kelompok lain. Kelompok 1 ini sepertinya. Silakan beri tanggapan. Ini masalah 4 ini. Erik, silakan. Menurut kelompok 4, menurut kelompok 1 masalah 4 yaitu seperti ini. Tanggapan kalian. Silakan, Din. Tinggal bacain aja lu kok takut. Iya, yang 4 aja. Masalah keempat yaitu 2 jam setelah pemberian pakan dan minum pada dosis. Yang lain kan mengkoreksi jawabannya masing-masing. Pencapaian untuk melihat bahwa kondisi tersebut melanggar atau tidak. Dilihat dari konsumsi pakan dan minum ayam, melihat kondisi ayam aktif atau tidak, melihat nafsu makan dan minum ayam. Ya mungkin itu tambahnya kan seperti itu. Jadi siapa lagi? Kalau nggak ada mau presentasi? Kelompok 2? Kelompok 2 silakan. Presentasikan saja. Langsung saja. Silakan dibacakan, dipresentasikan LKPD-nya. Ya ini dibaca saja. Ya nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berstatistikkan yaitu 1. Pemberian pakan sesuai jadwal pemberian. 2. Peternak harus mampu menyesuaikan kebutuhan pakan bagi ayam agar pakan menjadi efisien. 3. Peningkatan pakan tidak habis adalah suhu panas. Ventilasi udara tidak lancar akan sakit. Dibaca ya, dibaca ini ya. Dibaca soalnya. Satu, masalah pertama adalah melakukan pemberian pakan sebagai peternak. Pemberian pakan tidak bisa disamaratakan antara peternak satu dengan peternak lainnya. Mengapa demikian? Karena setiap peternak mempunyai cara yang berbeda dalam pemberian pakan pada ternaknya. Selain itu, peternak juga harus mempertahankan nafsu makan pada ternaknya. Apakah nafsu makan naik atau turun? Sebagai peternak harus mengetahui indikator sebagai peternak yang harus mengetahui
indikator yang mempengaruhi nafsu makan pada ayam. Misalnya suhu panas, kecepatan udara kurang atau ayam yang sakit. Masalah kedua, pemberian pakan karena akan sangat berpengaruh. Semakin muda ayam sampai usia 3 hari, pemberian makan harus Bingung saya bilang. berkisar 9 sampai 10 kali sehari. Mengapa demikian? Karena pada awal pemeliharaan anak ayam masih membutuhkan jumlah makan yang sedikit. Apabila diberikan terlalu banyak, maka tidak akan habis yang menyebabkan pakan hanya terinjak-injak sehingga pakan akan terbuang dan menjadi tidak efisien. Pemberian pakan yang fresh akan menambah nafsu makan anak ayam. Selain itu, pemberian secara sering juga berguna untuk membangunkan anak ayam agar melakukan makan. Tanya Dik. Kualitasnya sehingga tercukupi ketersediaannya. Mengapa demikian? Karena kebutuhan air minum diberikan secara ad libitum, artinya diberikan secara terus-menerus sehingga air dapat minum sepanjang hari. Setelah itu, kualitas air juga harus terjaga dengan baik, artinya dari sumber air yang bersih, tidak tercemar oleh limbah maupun kotoran. Karena air yang tercemar atau kotoran rentan sekali dengan adanya bakteri E. coli yang akan menyebabkan ayam sakit. Masalah keempat, yaitu 2 jam setelah pemberian pakan dan minum pada DOC. Apa yang menjadi indikator ketercapaian Ini untuk melihat pertanyaannya. bahwa DOC tersebut makan atau tidak? Indikatornya kasih aja pertanyaan ke mereka. Apakah sudah terisi makanan dan minuman? Konsumsi pakan dan minum dikatakan baik setelah 2-4 jam. Anak ayam masuk Brody dalam minimal 75%. Anak ayam pemboloknya teraba, kenyang, dan lunak, yang mengindikasikan bahwa anak ayam sudah mengkonsumsi cukup pakan dan minum. Kan ada itu. Kesimpulan dari hasil diskusi: 1. Pemberian pakan dan minum di awal pemeliharaan sangat penting guna tercapainya pertumbuhan bobot badan ayam. 2. Jadwal pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam. 3. Pemberian minum harus tersedia setiap saat. Udah? Silakan, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Sebutkan standar pakan pada ayam penyakit. Oh, itu pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Dari kelompok 4 untuk kelompok 2 gitu. Ya. Coba dicari dari materi literasi atau bahan ajar. Standar, dia menanyakan standar pakan. Silakan, siapa yang mau menjawab? Pemberian langsung per ekor per hari sesuai umur ayam 1-7 hari. Pemberian pakan dalam ekor atau hari 17 hari. 8-14 hari 43 ekor.
15 sampai 21 hari 66 gram atau ekor. 22 sampai 28 hari 91 gram atau ekor. 29 sampai 35 hari 111 gram atau ekor. 36 sampai 42 hari 129 gram atau ekor. Gimana? Dika kelompok 4? Udah sesuai jawabannya? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Kalau ada kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan dilanjut. Kelompok 1 nih. Erik baca. Kali yang mau baca? Hah? Oh iya, nanti saya punya reward untuk kelompok-kelompok yang aktif, siapa saja yang aktif. Kalau cuman kayak Galis cuma tidur aja, cuma males ya nggak dapat hadiah ya. Ini ada hadiah ini. Oh, kamu udah nanya nanti dulu lah, belum. Udah nafsu dulu. Silakan kelompok 1. Ya dibacakan saja dari masalah saja, dari masalah. Salah satu ya. Masalah pertama. Saya sebutin dulu kelompoknya dong. Ya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Biasa dari kelompok 1. Masalah pertama adalah melakukan pemberian pakan sebagai ternak. Pemberian pakan tidak bisa disamaratakan antara peternak satu dengan peternak lainnya. Mengapa demikian? Karena kebutuhan ayam berbeda-beda dan perlu diperhatikan baik secara kebutuhan maupun pemberiannya, sehingga ketepatan dalam waktu pemberian mempengaruhi produksi. Silakan gantian Nurdin. Masalah kedua, pemberian pakan ternak akan berpengaruh semakin muda ayam sampai usia 3 hari. Pemberian pakan harus sering berkisar 9 sampai 10 kali dalam sehari. Mengapa demikian? Karena ayam muda membutuhkan asupan pakan yang cukup, tidak boleh kurang dan berlebihan karena akan mempengaruhi masa pertumbuhan. Pemberian pakan diberikan 9 sampai 10 kali sehari supaya pakan selalu higienis dan tidak basi. Masalah ketiga, manajemen air minum perlu diperhatikan baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga ternak mencukupi tersedianya. Mengapa demikian? Karena kualitas air minum yang baik sangat berpengaruh dalam proses budidaya ayam daging. Selain berpengaruh terhadap performa produksi, kualitas air juga berdampak nyata terhadap nilai ekonomis pada sarana produksi ternak di kandang. Nah, silakan Saudara Gali. Masalah keempat, yaitu 2 jam setelah pemberian pakan dan masuk pada kondisi alam menjadi indikator ketercapaian untuk melihat bahwa DOI tersebut makan atau tidak. Dilihat dari konsumsi makan dan minumnya ayam dan melihat kondisi ayam aktif atau tidak, melihat nafsu makan dan minum ayam. Ya cukup, beri kesimpulan sekalian kesimpulannya. Beri kesimpulan dari
dari hasil diskusi kami mendapatkan pengetahuan bahwa pemberian makan dan minum ayam harus sesuai jadwal pemberiannya dan harus memperhatikan kebutuhan makan dan minum ayam agar selalu terjaga kebersihannya. Sudah cukup? Diakhiri dulu. Kasih Erik lagi. Tahu ada yang mau bertanya? Ada, silakan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk aplaus dulu, ayo. Ya, kelompok terakhir. Wah, ini ladies-nya ini. Sini aja, silakan sini. Ini tulisannya bagus. Hah? Bukan. Gak percaya. Dari masalah aja langsung masuk masalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Masalah pertama, karena setiap ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis umur. Masalah pertama adalah melakukan pemberian pakan sebagai peternak. Pemberian pakan tidak bisa disamaratakan antara peternak satu dengan peternak lainnya. Mengapa demikian? Karena setiap ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis, umur, bobot, badan, keadaan lingkungan, dan kondisi fisiologis ternak. Bahkan harus menjadi semua nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh ternak. Namun dalam jumlah yang seimbang. Sudah cukup? Sekian dari kelompok 4. Ada tanggapan? Masalah 1 tadi ya? Silakan lanjut masalah 2. Masalah kedua, pemberian pakan ternak sangat berpengaruh semakin muda ayam sampai usia 3 hari. Pemberian pakan pada saya berkisar 9 sampai 10 kali dalam hari. Mengapa demikian? Makan pada ternakan sangat berpengaruh pada konsumsi air seperti itu ada pakan lebih gas dan meningkatkan nafsu makan. Masalah sehingga menjanjikan yang kita perlu diperhatikan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sehingga kita tercukupi ketersediaannya. Mengapa demikian? Karena air merupakan hal yang penting bagi tubuh ayam karena menjadi komponen konsumsi terbesar yaitu mencapai 60-82% dari seluruh bagian tubuhnya. Dan jika kuantitas dan kualitasnya tidak tercukupi maka sangat mempengaruhi dalam proses pembudidayaan pada ayam. Masalah keempat, yaitu dengan masalah pemberian pakan dan minum pada DOC. Hal ini apa yang menjadi indikator terhadap pemberian hewan DOC tersebut makan atau tidak? Hasil pemberian porsi yang diberikan berkurang atau tidak? 2. Pemberian DOC aktif atau tidak aktif dalam makan dan minum? Sudah? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Jika nggak ada, silakan ditutup dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya.
Oke, terima kasih telah mempresentasikan hasil RKPD-nya dari kelompok masing-masing. Kemudian Bapak mau mengevaluasi. Setelah kalian melakukan presentasi, Bapak melakukan evaluasi. Yang pertama ya, masih ada kelompok yang kurang percaya diri ya. Di bagian siswa masih kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya, baik itu bertanya atau mempresentasikan, itu masih kurang percaya diri. Semoga kelak di pertemuan berikutnya kalian lebih percaya diri dan mampu berdiskusi secara aktif kan gitu ya. Kemudian poin-poin pentingnya mengenai pembelajaran tersebut apa saja? Yang pertama tadi poin pentingnya pemberian pakan harus sesuai kebutuhan kan gitu kan. Kemudian pemberian air minum, dan air minum harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Dan kualitas dan kuantitas. Jika air minum kurang, apa yang menyebabkan? Apa yang akan terjadi jika air minum kurang pada suatu peternak? Kenapa? Dehidrasi, penurunan produksi kan, seperti itu kan? Ya. Jadi ayamnya tidak optimal. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari masalah tersebut yang belum kalian pahami? Sudah cukup paham? Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, ya, kita akan mempelajari materi selanjutnya. Kita akan mempelajari mengenai manajemen kesehatan ternak, ya, penanganan ternak sakit, manajemen kesehatan ternak. Besok kita mempelajari materi tersebut ya. Di awal yang pertama kita perkandangan, setelah itu penanganan DOC. Dan sekarang pemberian pakan minum. Kemudian selanjutnya pembelajaran keempat yaitu mengetahui tentang kesehatan ternak. Oke, itu ada lembar refleksi. Lembar refleksi itu ada di lembar akhir RKPD. Ya, nanti silakan diisi dan kumpulkan besok nggak apa-apa. Jadi kumpulkan besok nggak apa-apa, itu sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Ya. Situ ada pertanyaan mengapa, apa yang kalian dapat pelajari pada kesempatan hari ini. Silakan ditulis. Jadi dikumpulkan besok nggak apa-apa. Sekalian sama ini. Tindak lanjut dari pembelajaran ini, silakan kalian buat laporan mengenai materi pemberian pakan dan minum pada ternak unggas. Nanti format laporan akan menyusul, akan saya sampaikan melalui chat grup WA kelas ya. Oke, paham? Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Bapak berpesan, kalian adalah anak SMK. Kalian harus bangga menjadi anak SMK. Ya. Karena sesuai motonya SMK bisa, SMK hebat. Anak SMK itu lebih disiapkan untuk keterampilan bekerja. Berbeda loh kalian sama anak SMA atau anak MAN. Dia jiwa prakteknya itu kalian harus menguasai, lebih unggul dibandingkan yang SMA ataupun MAN sekalipun gitu. Ya, makanya kalian
harus bangga kalian dipersiapkan untuk siap kerja, SMK siap kerja. Ya, ketika kalian terjun ke industri peternakan atau pekerjaan yang lain, kalian diharapkan siap kan gitu. Kalianlah generasi bangsa selanjutnya kan gitu kan. Tugas bapak tugas guru itu cuma menjadikan, presiden itu yang jadi siapa? Guru, ada gurunya nah. Kalian besok jadi orang sukses, jadi pejabat. Dika lo besok jadi anggota dewan, cita-citanya ingin jadi anggota dewan. Siapa tahu kalau itu terkabul kan, ya bapak masih menjadi guru aja seperti ini. Kalian generasi yang selanjutnya, generasi yang membangun bangsa. Oke, dicukupkan ya. Oke, silakan untuk diakhiri dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa secara hikmat ya, agar ilmu yang kita pelajari dapat berguna, dapat bermanfaat, dapat menjadi hikmah, menjadi berkah bagi kita semua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas.